warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri, Jilan Juliani Eksan dengan NIM 2313606 dan rekan saya Dwi Putri Adelita Ernala dengan NIM 23136007 dan rekan kami selanjutnya. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Gumar, saya mahasiswa psikologi Islam IAIN Manado, NIM 1836011. Baik, saya akan menjelaskan biografi singkat Harista Sullivan. Harista Sullivan lahir di sebuah kota peternakan di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1882 dan beliau wafat pada tanggal 14 Januari 1949. Pada tahun 1911, Sullivan masuk di Chicago College dan menyelesaikan studi medisnya pada tahun 1915. Namun, baru mendapat gelar pada tahun 1917. Singkatnya kemudian, Sullivan membentuk Zodiac Group bersama dengan psikiater dan ilmuwan sosial lainnya di New York. Harista Sullivan juga merupakan salah satu pencipta segi pandangan baru dalam psikiatri yang dikenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Interpersonal Theory of Psychiatry, Harista Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian ini. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang, yang menjadi ciri kehidupan manusia. Kepribadian itu konstruk hipotesis yang hanya dapat diamati dalam konteks tingkah laku interpersonal. Sepanjang hayat, setiap orang bergerak dalam lingkungan sosial. Sejak bayi sudah terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Bahkan ketika orang sendiri pun, orang lain muncul dalam pikiran, perasaan, dan fantasinya. Harista Sullivan membagi penjelasan teori psikiatri interpersonalnya dalam beberapa bagian yang menjelaskan lebih detailnya teorinya. Harista Sullivan membaginya dalam struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan aplikasi, yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Hai teman-teman, saya Abel, saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan apa sih itu struktur kepribadian dari Sullivan. Sullivan tegas memandang sifat dinamik kepribadian sehingga merendahkan konsep id, ego, dan superego yang membuat kepribadian menjadi statis atau stabil. Namun, ternyata dia juga memberi tempat penting dalam teorinya beberapa aspek kepribadian yang nyata-nyata stabil dalam waktu yang lama. Yang pertama, dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menjadi ciri khusus seseorang. Yang kedua, personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Yang ketiga, sistem self merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks atau pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Yang keempat, proses kognitif atau pengalaman kognitif yang menurut Sullivan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, mengikuti alur perkembangan dan kecemasan organisme, yakni prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Seperti Freud dan Jung, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Dinamika kepribadian terbagi 2, yakni yang pertama, tegangan atau tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber ketegangan itu terbagi 2. Yang pertama, kebutuhan dan kecemasan. Dinamika kepribadian yang kedua yaitu transformasi energi tegangan yang ditransformasikan kepada menjadi tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup. Itulah yang disebut sebagai transformasi energi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan.
masing-masing mempunyai sumbangan penting dalam membentuk kepribadian. Di setiap tahap perkembangan, setiap orang menghadapi masalah hubungan interpersonal yang berbeda-beda, sehingga bentuk bahaya yang berasal dari hubungan interpersonal itu juga berbeda-beda. Mungkin dalam tahap perkembangan ini akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya. Ya, saat ini kita akan membahas tahap-tahap perkembangan. Nah, tahap-tahap perkembangan ini yang pertama adalah pada periode infansi atau periode bayi, di mana yang kedua periode childhood, yaitu berbicara hubungan antar sebaya. Lalu periode juvenil. Periode juvenil ini biasanya dikenal dengan usia sekolah. Selanjutnya itu periode paradoisan atau campu batas awal. Nah, ini periode-periode biasanya periode remaja. Awal-awal remaja. Periode selanjutnya itu adolescent awal atau remaja awal. Maksudnya yang tadi itu periode menuju ke remaja. Periode adolescent awal yaitu periode dari umur 12 tahun sampai umur 16 tahun ya. Periode selanjutnya itu periode adolescent akhir atau remaja akhir, yaitu dari umur 16 tahun sampai umur 20 tahun. Baru yang terakhir ada periode maturity. Periode maturity ini atau yaitu pada periode dewasa. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, biasanya gangguan mental menurut Sullivan itu semua gangguan mental berasal dari cacat, yaitu hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu sendiri. Nah, kekurangan yang ada pada penderita psikiatri atau juga yang kita temukan itu pada orang-orang normal hanya dalam kadar yang rendah. Tidak ada yang unik mengenai gangguan mental. Nah, hal tersebut semuanya itu berasal dari kesulitan hubungan antar interpersonal, yaitu hubungan antar individu dengan individu yang lain, ya, dimana sering dihadapi semua orang. Semua orang itu manusia biasa dan betapapun anehnya seorang klien itu biasanya sama halnya dengan penyakit-penyakit psikiatrisnya. Nah, sedangkan psikoterapi dalam pengaplikasiannya itu kesulitan menghubungkan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental itu sendiri, sehingga psikoterapinya berpusat pada usaha untuk memperbaiki hubungan relasi pasien